Selamat pagi semuanya. Terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Bante ucapkan kepada pengurus Wihara Ekayana Serpong yang sudah mengundang Bante dalam kelas Dharma online ini. Pada kesempatan hari ini izinkan Bante memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Biku Sunanda. Saya tinggal di Papua Barat saat ini, di Manokwari khususnya, di kota Manokwari. Pada kesempatan pagi hari ini, Bante ingin sharing mengenai hidup dengan keamanan sejati. Kenapa Bante memilih tema ini? Karena disadari atau tidak, kita saat ini hidup dalam rasa takut yang cukup besar, di mana kita saat ini dilanda oleh wabah virus yaitu COVID-19. COVID-19 adalah salah satu virus yang cukup membahayakan, tapi yang tidak kalah membahayakan adalah rasa ketakutan yang hinggap di dalam batin kita masing-masing. Karena itu kita perlu memiliki keamanan atau rasa aman di dalam diri kita. Buddha pernah menerangkan tentang sutra yaitu Attarakita atau pelindung diri di dalam Gata Samyutta Wagga. Waktu itu, Raja Pasenadi Kosala, sahabat Buddha, menemui beliau, lalu bertanya kepada Bagawa, Bante atau Bagawa, bagaimanakah seseorang dikatakan dirinya terlindungi? Lalu Sang Buddha menjawab, "Oh Raja yang agung, ketahuilah, meskipun seseorang hidup dengan memiliki harta yang banyak dan dia hidup dalam istana yang besar dan dirinya dilengkapi dengan perisai dan senjata yang muktahir atau kuat, dan di sekelilingnya dia dijaga oleh para prajurit penjaga yang kokoh atau kuat, namun selama kehidupannya, selama hidupnya, dia tidak pernah melakukan satu kebajikan pun, orang tersebut dikatakan tidak terlindungi. Namun, oh Raja yang agung, ketahuilah, meskipun seseorang tidak mempunyai harta yang banyak, dia tidak mempunyai istana yang besar, dan dia tidak dilindungi oleh baju jira atau senjata yang muktahir ataupun penjaga yang kuat, tapi dalam kehidupannya dia menjalankan praktik kebajikan, maka orang tersebut dikatakan terlindungi. Sahabat terkasih, kalau kita melihat dari sutra Attarakita ini, Buddha menyampaikan bahwa seseorang yang terlindungi adalah seseorang yang memiliki kebajikan. Lalu apa yang dimaksud kebajikan di sini? Kebajikan adalah salah satu perbuatan yang mengarahkan pikiran, ucapan, dan tindakan kita pada hal-hal yang baik. Karena itu, untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita dengan memiliki keamanan yang sejati, kita harus menjalankan atau melatih diri kita dengan melakukan kebajikan. Dimulai dari aspek yang pertama, yaitu melatih pikiran kita untuk senantiasa mengarah pada hal-hal yang baik. Kenapa? Karena pikiran kita itu selalu lari, selalu pergi, selalu loncat ke sana kemari, dan sulit sekali pikiran kita diarahkan kepada hal-hal yang positif. Kalau umpamanya ada dinding yang putih luas, lalu di situ ada titik warna hitam, pikiran kita itu pasti akan tertuju pada titik yang hitam tersebut. Itulah kondisi pikiran kita.
Karena itu kita harus melatih pikiran kita, mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang positif. Bagaimana caranya, Bante? Kita melatih pikiran kita bisa dengan cara satu, yaitu mungkin Bapak Ibu di rumah membiasakan diri untuk meditasi. Ya, meditasi adalah salah satu melatih pikiran kita atau menutup salah satu pintu karma, yaitu pikiran. Bagaimana caranya? Ketika kita mengarahkan pikiran kita pada satu objek, umpamanya anapanasati, pada objek nafas, terus kita latih, maka pikiran kita mengarah sesuatu pada hal yang positif, yaitu ketenangan. Atau mungkin Bapak Ibu biasa, Bante, saya nggak bisa meditasi. Ya, semua orang sebenarnya bisa, cuman caranya saja beda-beda. Tapi ada yang cenderung, Bante, saya biasa membaca sutra. Ya, membaca sutra. Ketika kita membaca sutra, kita mengarahkan pikiran kita pada sutra tersebut. Umpamanya Anda membaca Sinching, atau membaca Tapeju, atau membaca Parita, pikiran kita terarahkan tersebut. Ini sudah melatih pikiran kita ke arah yang wajib, ke arah yang positif. Atau juga biasa membaca mantra. Mantra itu dari dua suku kata Sanskrit, yaitu manas dan yatra. Yatra yang berarti penguncian, dan ya, manas berarti pikiran, yaitu mengunci pikiran pada satu objek. Umpamanya mantranya Amitofo atau Amitabha. Terus dibaca. Itu mengarahkan pikiran kita pada satu objek ini, sehingga pikiran kita terus positif. Ini apabila kita latih, ini akan membangun diri kita mengarah pada kebajikan. Karena pikiran kita ini terarahkan. Yang kedua, yaitu melalui ucapan. Melalui ucapan tidak kalah penting. Karena ucapan ini yang kita berikan dapat menyehatkan orang lain, juga dapat menyakitkan untuk orang lain. Jadi kita harus melatihnya. Mulailah belajar berbicara yang rendah hati, berbicara yang lembut, berbicara yang santun. Loh, Bante kan susah, Bante. Kalau Bante kan mudah. Kalau kami berumah tangga tuh banyak hal yang dilakukan, susah. Tidak ada yang susah untuk dipraktikkan, hanya mau atau tidak. Kalau kita mau membiasakan diri kita berlatih tutur kata yang sopan, yang santun, yang lembut, maka itu dapat dilakukan. Karena itu belajarlah melatih ucapan kita. Bante, tapi kadang saya sering marah loh, Bante. Ya, marah yang wajar, semua orang bisa marah, bahkan biku pun bisa marah. Tetapi jika kita mempunyai kesadaran diri, maka ketika kita marah, kita tidak akan mengucap hal-hal yang tidak wajib. Kita lebih diam melihat kenyataan yang ada. Jadi ini penting sekali dari ucapan. Yang ketiga adalah tindakan. Tindakan perbuatan kita. Seperti contoh berderma. Loh, Bante, berderma itu kan susah loh, Bante. Tidak. Kan saat ini meskipun kita dalam COVID-19, kita di rumah masing-masing, kita dapat melakukan derma. Umpamanya kita di rumah pagi-pagi menyiapkan makanan untuk anak-anak yang dilandasi kasih sayang untuk keluarga. Ini sudah derma, ini dana. Ini dana kepada keluarga kita. Atau Anda bisa menyiapkan minuman untuk ayah dan ibu. Itu sudah derma. Melakukannya dengan rasa sayang atau rasa kasih sayang. Ini sudah derma. Dan kalau kita lakukan terus-menerus dalam keseharian kita, ini akan memupuk kebajikan kita sehingga kita menjadi orang yang terlindungi. Bapak Ibu, sahabat terkasih, jika 3 aspek ini kita lakukan, terapkan dalam kita
kehidupan kita sehari-hari melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Ini akan memupuk kebajikan kita sehingga kita mempunyai rasa keamanan yang kuat, rasa perlindungan yang kuat. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kebajikan ini akan melindungi kita. Perbuatan baik ini akan melindungi kita. Sehingga kita akan memiliki keamanan yang sejati. Kenapa dikatakan kita memiliki keamanan sejati? Karena meskipun kita mempunyai harta yang banyak, tapi suatu saat pasti kita akan sakit. Anda mempunyai harta yang banyak untuk sembuh dari sakit, pasti suatu saat kita akan mengalami sakit juga. Sakit kembali. Tua dan kematian. Itu pasti. Dan kalau kita mempunyai tabungan kebajikan ini, maka ketika sakit kita menghadapinya dengan ketenangan. Ketika waktunya tiba kita meninggal, kita menghadapinya dengan ketenangan. Inilah kekuatan dari kebajikan. Kekuatan dari kebajikan itu menghasilkan ketenangan dalam diri kita. Ketenangan. Tenang dan diam berbeda. Diam belum berarti tenang. Orang diam pikirannya bisa kacau-kacau. Tapi orang yang tenang, pikirannya teduh, solid, kokoh, tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Jadi ketenangan inilah dihasilkan dari kebajikan. Sehingga ketika sakit, hanya tubuh yang sakit, tapi pikirannya tidak sakit. Kuat sekali. Ketenangan ini dibangun dari kebajikan ini. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan yang kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi tindakan kita. Dan tindakan kita ini akan menjadi pola kebiasaan diri kita. Dan pola kebiasaan diri kita ini akan menjadi watak atau karakter kita. Dan karakter kita akan menentukan nasib kita kemana. Nasib kita kemana. Jadi, mari kita bangun diri kita. Bangun mental kita. Dimulai berpikir yang bajik. Sering-seringlah membaca sutra untuk melatih diri kita. Ini terus dilakukan. Susah loh Bante, ya pelan-pelan. Yang namanya perhatikan sedikit. Sedikit. Lama-lama bisa. Sama seperti kita menjalankan moralitas 5 sila. Kita tidak dengan sempurna menjalankan 5 moralitas ini. Tapi sedikit pelan-pelan kita praktekkan. Ini membangun pola kebiasaan kita loh. Menjadi pelindung kita juga loh. Karena ini kebajikan. Karena sila itu menjaga 2 pintu karma. Ucapan dan perbuatan. Sedangkan meditasi menjaga 1 pintu karma, yaitu pikiran. Jadi kita kalau mengarahkan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita pada sesuatu yang bajik, sesuatu yang positif, sebenarnya kita sudah menjaga 3 pintu karma ini. Jadi pikiran, ucapan, dan tindakan ini ke hal-hal yang buruk, tapi akan menghasilkan hal-hal yang baik. Sehingga ketenangan kita semakin kuat. Kalau ketenangan semakin kuat, COVID-19 ini kita akan mudah teratasi dengan baik. Kenapa? Karena rasa takut itu mereda dengan tenang. Sehingga Anda di rumah tidak gelisah. Kebanyakan kita tidak betah di rumah kan karena tidak tenang, gelisah. Inginnya main sana, inginnya pergi ke sana, padahal pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Nah, kalau kita punya ketenangan yang baik, meskipun di rumah, di lingkungan yang seadanya di rumah, kita tetap bisa menjaga kualitas diri kita. Karena itu, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari kita tingkatkan ketenangan ini. Ketenangan dalam diri kita. Ketenangan dalam latihan kita dengan mengarahkan pikiran, ucapan, dan perbuatan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan semoga
berkah Waisak yang kita saat ini alami, yaitu Waisak sendiri diri di rumah, ini menjadi nutrisi kita untuk kita melatih diri lebih ke dalam, seperti Dhammanusati Opanayiko, melihat ke dalam diri kita. Jadi ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga berkah Waisak membawa kita pada kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, dan usia panjang. Kangen, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Buddhaya.